Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tsunami yang merupakan salah satu bencana yang cukup menyeramkan dan cukup memakan korban jiwa di tahun-tahun belakang ini. Berikut ini adalah dosen pengampu kami, Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, STPMSI. Di sini, kelompok 1 yang terdiri atas Putri Andini Anulianat dengan NIM 130040, Maria Carolina Ilana Hadus dengan NIM 130050, Shirley Kennedy dengan NIM 130052, Karissa Ardiana Eka Suci dengan NIM 130058, dan Ainul Azhara Mahardika dengan NIM 130064 akan membahas mengenai bencana tsunami. Sebenarnya apa itu tsunami? Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tsunami adalah gelombang besar di pelabuhan. Secara ilmiahnya, tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Gelombang tsunami ini dapat merambat ke segala arah. Tsunami sendiri merupakan bencana dengan frekuensi yang rendah, tetapi dampak yang ditimbulkan ini merupakan kerusakan yang besar dan jumlah korban yang masif. Tsunami dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya adalah gempa bumi yang terjadi di bawah laut, letusan gunung berapi, longsor bawah laut, dan meteor. Sekitar 85% tsunami yang ada itu diakibatkan oleh gempa tektonik. Tsunami akibat gempa bumi ini berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba. Kemudian, gempa bumi ini akan menyebabkan keseimbangan air di atasnya terganggu, sehingga terjadi suatu aliran energi di air laut itu. Nah, energi ini akan bergerak dalam rupa gelombang yang cukup besar dan bergerak dengan cepat menuju ke arah pantai dengan kecepatan kurang lebih 704 km per jam atau sekitar 200 meter per detik. Setelah tahu arti dari tsunami serta mekanisme terjadi tsunami, di sini mari kita lempar balik kejadian-kejadian tsunami yang pernah terjadi. Berita terbaru tsunami adalah tsunami pada Palu dan Donggala pada tahun 2018. Di sini gempa yang dialami Palu dan Donggala adalah sebesar 7,7 skala Richter yang menyebabkan tsunami setinggi 2-7 meter. Bencana ini menyebabkan 2.037 orang meninggal dan juga banyak orang hilang dan juga luka-luka. Tak lupa kerusakan yang dialami adalah cukup besar. Kemudian balik lagi pada 2010, di mana terjadinya tsunami Mentawai yang memiliki gempa sebesar 7,7 skala Richter dan menyebabkan korban jiwa sebanyak 456 orang. Dapat pula tsunami Pangandaran tahun 2006, dan bencana tsunami yang paling besar adalah tsunami Aceh pada tahun 2004. Dengan gempa sebesar 9 skala Richter, di sini gelombang yang dihasilkan sebesar 30 meter pada run up dan menyebabkan genangan setinggi 3-7 meter. Tsunami ini menyebabkan sebanyak 227.000 orang meninggal dan sebanyak 2.500 orang mengalami luka-luka. Strategi mitigasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko tsunami meliputi 3 tahapan, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada tahap pra-bencana, kita dapat melakukan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok menahan tsunami pada garis pantai yang berisiko, penanaman mangrove serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami, meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami, mengetahui tanda-tanda sebelum tsunami terjadi terutama setelah gempa bumi dengan intensitas gempa bumi lama dan terasa kuat, air laut surut, dan tanda-tanda alam lainnya. Pada saat bencana, kita perlu memerhatikan beberapa hal, yaitu jika berada di sekitar pantai lalu terasa ada guncangan gempa bumi dan air laut surut secara tiba-tiba, segeralah lari menuju ke tempat yang lebih tinggi, misalnya perbukitan atau bangunan tinggi. Tetapi, jika Anda sedang berada dalam perahu atau kapal di tengah laut, serta mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai. Arahkan perahu Anda ke laut, dan jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya gelombang berikutnya akan menerjang. Jika telah sampai di daerah yang tinggi,
Bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang yang pertama. Dan bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segeralah kunci dan tinggalkan kendaraan Anda dan lanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Pada saat pasca bencana, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu hindari lokasi yang masih terkena bencana kecuali jika pihak berwenang membutuhkan relawan. Tetap utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Hindari area reruntuhan dan ancaman tersengat aliran listrik. Selain itu, mitigasi tsunami dapat dilakukan dengan cara penanaman pohon, yaitu penanaman pohon kelapa, pohon beringin, pohon cemara laut, dan pohon bakau. Pohon tadi memiliki manfaat antara lain sebagai penghalang terjangan gelombang tsunami, mencegah terjadinya abrasi, menahan ombak, mencegah terjadinya erosi, dan mereduksi gelombang pasang air laut. Setelah kita membicarakan mitigasi bencana, maka kita perlu membahas tsunami dan kaitannya dengan gizi masyarakat korban terdampak. Jadi, ketika penanganan pasca bencana seperti tsunami dilakukan, maka selalu ada satu masalah dasar yang terjadi pada korban bencana, yaitu penurunan status gizi masyarakat di wilayah bencana. Meski masalah ini sangat dasar, terbilang sangat dasar, penanganannya kerap kali kurang mendapat perhatian selama masa darurat terjadi. Padahal, jika kita telusuri lebih lanjut, penurunan status gizi masyarakat pada korban terdampak akan mengakibatkan peningkatan risiko munculnya masalah-masalah kesehatan, seperti contohnya adalah diare dan lain-lain. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penanganan gizi selama bencana adalah pelayanan gizi, penyuluhan gizi, kebutuhan tenaga khusus di bidang gizi, dan penyediaan makanan. Penyediaan makanan darurat dilakukan untuk memenuhi kandungan gizi harian yang ditetapkan sebesar 2.100 kilokalori dan dapat menyesuaikan karakteristik tiap masyarakat, seperti misalnya iklim, tempat kondisi, atau masyarakat kebanyakan anak-anak, dan sebagainya. Banyak hal yang dapat disesuaikan tergantung kondisi. Selanjutnya, karakteristik yang harus dipenuhi dalam makanan darurat adalah aman, mudah, kandungan gizinya cukup, dan palatabilitasnya baik. Mengapa hal ini penting sekali? Karena korban bencana alam merupakan kelompok yang rentan, sehingga makanannya harus tetap aman ketika dikonsumsi secara langsung, mudah didistribusikan dengan kualitas yang tetap baik, dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dalam penyajian produk pangan darurat, dipilih bentuk yang dapat awet untuk cukup lama, kemudian bentuknya tahan guncangan, jadi ketika proses distribusi akan aman. Beberapa di antaranya adalah food bars berbentuk padat dan ringan dan dapat memenuhi kebutuhan gizi harian korban bencana selama pengungsian. Meals ready to eat merupakan sebuah kumpulan menu lengkap yang kemudian akan dikemas pada satu wadah. Jenis makanan ini merupakan salah satu makanan yang digunakan sebagai keperluan militer. Meals ready to eat juga harus kuat, awet, dan bermutu. Meals ready to eat dikemas dalam kemasan yang tertutup rapat sehingga dapat awet ketika dikonsumsi. Camping pouch product dikemas dalam aluminium foil yang merupakan hasil freeze drying dan disemprot nitrogen di setiap kemasan untuk mencegah deteriorisasi dan memperpanjang umur simpan. Long shelf life food supply merupakan hasil freeze drying dengan dua jenis, yaitu ready reserves dan alpine air. Kedua jenis ini dibedakan hanya pada komposisi penyusunnya saja, sementara kandungan gizinya tetap sama. Itu dia tadi pengertian mengenai tsunami, penyebabnya, mitigasi ketika tsunami itu berlangsung, cara pencegahan dampak yang terjadi, dan keterkaitannya dengan gizi. Bagaimana? Menarik bukan? Jangan lupa like dan share video ini ke orang-orang terdekatmu, karena tentunya video ini akan sangat membantu terutama bagi mereka yang tinggal di pesisir yang rawan terhadap terkena tsunami, maupun kamu yang saat ini mungkin akan sedang berlibur ke pantai. Jaga dirimu selalu, sehat selalu, dan sampai jumpa!